Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Reza Maulana Aziz dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi perkalian matriks multinode menggunakan Looker sebagai bagian dari tugas sistem terdistribusi praktek. Nah, oke, dalam implementasinya di sini saya menggunakan summa algoritma summa ya. Jadi apa itu algoritma summa? Summa itu kepanjangan dari Scalable Universal Matrix Multiplication Algorithm, di mana metode ini melakukan perkalian matriks secara paralel yang dirancang agar sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan pada sistem komputasi yang terdistribusi, dengan membagi matriks menjadi blok-blok kecil yang didistribusikan ke prosesor dalam grid dua dimensi. Summa memanfaatkan teknik broadcast dan komputasi lokal untuk menghasilkan bagian-bagian dari hasil akhir matriks tersebut. Nah, di sini ada contoh bagaimana algoritma summa itu bekerja. Pertama di sini algoritma summa itu bekerja dengan menghitung n buah partial outer product untuk membentuk hasil perkalian matriks. Nah, pada setiap iterasi K, K algoritma menjumlahkan hasil perkalian antara kolom ke K dari matriks A dan baris ke K dari matriks B ke dalam matriks hasil C. Atau secara matematisnya seperti ini, C sama dengan C ditambah A, K dikali B, K. Artinya vektor kolom ke K dari A dikalikan dengan vektor baris ke K dari B menghasilkan sebuah matriks. Lalu ditambahkan ke hasil matriks sebelumnya, yaitu C. Setiap baris K dari matriks B berkontribusi pada seluruh matriks hasil melalui proses ini. Pada ilustrasi bisa dilihat bahwa di sini kolom ke K dari matriks A dan baris ke K dari matriks B itu dikalikan untuk menghasilkan partial outer product yang menambahkan bagian ke dalam matriks C. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir dari perkalian dua matriks, algoritma semua menghitung dan menjumlahkan n buah outer product. Jadi setiap iterasi mengambil satu kolom dari matriks A, satu baris dari matriks B ke indeks ke K. Kolom AK itu adalah vektor berdimensi n ke 1, sedangkan BK itu adalah vektor berdimensi 1 kali n. Jadi jika ada vektor yang dikalikan, hasilnya adalah sebuah n kali n matriks. Nah, proses ini dilakukan berulang untuk setiap nilai K dari 0 hingga n1. Hasil dari masing-masing outer product ini kemudian dijumlahkan ke matriks C. Nah, di sisi kanan di sini bisa kita lihat tumbukan dari outer product yang dihasilkan. Tiap lapisan itu merepresentasikan satu kontribusi dari satu nilai K. Hasil akhirnya adalah penjumlahan seluruh lapisan tersebut. Pada iterasi selanjutnya, algoritma melanjutkan ke nilai K plus 1. Kali ini, kolom ke K plus 1 dari matriks A itu dikalikan dengan baris ke K plus 1 dari matriks B. Sama seperti sebelumnya, ini akan menghasilkan satu outer product baru. Nah, outer product ini kemudian dijumlahkan ke matriks hasil C seperti lapisan sebelumnya. Nah, dalam visualnya kita dapat melihat bagian dari kolom dan baris yang di high class serta stack atau lapisan hasil yang kini ditambahkan warna merah. Menandakan bahwa itu adalah hasil dari iterasi K plus 1. Nah, proses ini akan terus berulang hingga semua M output itu. Nah, terakhir yaitu saat K sama N1, algoritma mengambil kolom terakhir dari matriks A dan baris terakhir dari matriks B. Nah, hasil perkalian keduanya itu akan dibentuk outer product terakhir yang kemudian ditambahkan ke dalam matriks hasil C. Pada gambar kita melihat di kolom baris setelah seluruh M outer product dihitung dan dijumlahkan, kita memperoleh hasil akhir dari perkalian matriks A dan B. Oke. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses komunikasi dilakukan dalam algoritma summa ya. Nah, dalam konteks proses komunikasinya itu dilakukan untuk setiap nilai K yang merupakan pemilik sebagian baris kakak dari matriks A itu akan melakukan broadcast nilai ke seluruh proses dalam kolomnya. Begitu pula pemilik sebagian dari kolom K dari matriks B akan membroadcast nilainya ke seluruh prosesor dalam barisnya. Setelah data dari A dan B diterima, setiap prosesor menghitung kontribusi lokal terhadap elemen CIJ. Ya, dengan rumus yang sebelumnya itu CIJ sama dengan CIJ ditambah AIK dikali BKJ. Nah, dalam ilustrasi ini AIK disebarkan eh, ke bawah dan BKJ disebarkan ke samping. Kemudian digabungkan untuk memperbarui elemen CIJ di pojok sini ya.
Nah, di sini misalnya kita melihat contohnya dari operasi matriks yang akan dilakukan oleh algoritma Summa. Di sana kita ingin mengalihkan 3 kali 3 blok matriks. Ini dari hasilnya. Nah, dalam algoritma Summa hasilnya diperoleh melalui 3 iterasi autoproduct. Nah, di mana setiap iterasi K itu kita mengambil kolom ke K dari matriks A dan baris ke K dari matriks B. Lalu mengalihkan keduanya sebagai autoproduct. Nah, hasil dari setiap autoproduct itu ditambahkan ke matriks hasil secara bertahap. Nah, misalnya di sini ya, untuk data ini dibagikan ke seluruh prosesor dalam grid ya. Proses ini disebut dengan yang namanya broadcast. Nah, di sini ada pada gambar pertama ditunjukkan bagaimana prosesor pemilik baris ke nol melakukan broadcast nilai-nilai baris tersebut ke seluruh proses dalam kolomnya. Pada saat yang sama, pemilik kolom ke nol juga membroadcast datanya ke seluruh proses dalam barisnya. Hasilnya adalah salinan data dari baris dan kolom yang tersebar secara sinkron ke seluruh proses lain yang membutuhkannya. Nah, kita bisa melihat pola penyebaran data ini dalam tabel di mana baris 102 tersebar ke beberapa baris dan kolom 1 tersebar ke beberapa kolom. Setelah semua broadcast dilakukan, maka setiap prosesor itu akan memiliki potongan baris dan kolom yang dibutuhkan perhitungan lokal. Dari kita bisa melihat tentang bagaimana data baris kedua dan kolom kedua di broadcast ke seluruh proses baris dan kolom masing-masing. Nah, tabel di tengah ini memperlihatkan potongan-potongan data hasil broadcast. Sedangkan matriks di bawahnya menunjukkan hasil penjumlahan semua lokal. Contohnya ini elemen satu-satu. Matriks hasil berasal dari penjumlahan semua partial outer product yang dihitung oleh proses-proses yang menyimpan bagian data yang relevan. Selanjutnya itu adalah matriks yang sama seperti hasil perkalian matriks biasa. Nah, ini merupakan algoritma dari Summa itu sendiri. Kita akan langsung saja ke demo. Dan ini merupakan contoh dari source code-nya. Di sini ada beberapa function, misalnya seperti read matrix, lalu ada print matrix, dan untuk algoritma Summanya sendiri berada di mana? Nah, di sini ada kita menggunakan ada function dari MPI untuk mendistribusikan blok matriks A dan B ke semua proses, lalu melakukan perkalian matriks dengan algoritma Summa. Nah, ini adalah dan di sini kita melakukan perkalian blok dan akumulasi nilainya. Nah, kita akan mencoba lakukan 100 kali 100 terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita akan mengetikkan misalnya 100 kali 100. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya 100 kali 100 dengan tem 3 detik. Wow. Oke, tadi terjadi kesalahan demonstrasi. Kita akan mulai ulang. Yaitu pertama kita dari mudah dulu, yaitu matriks 100 kali 100. Oke, berhasil dengan 0, dengan execution time itu adalah 0,006 milisekon ya. Seconds, 0,06 seconds. Jadi di sini akan kita mencoba matriks ukuran dengan sedang, yaitu 500 kali 500. Oke, dari segi execution time juga naik, itu menjadi 0,38462 seconds. Kita akan mencoba ke yang lebih sulit, yaitu matriks 1000 kali 1000. Oke, di eksekutifnya semakin bertambah, yaitu menjadi 2,68 detik ya. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Smart sendiri. Yang pertama, kelebihannya adalah dia itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi cocok untuk berbagai grid prosesor. Kedua, scalability-nya tinggi. Yang ketiga, memorinya efisien karena hanya perlu buffer kecil untuk potongan baris dan kolom. Tapi dapat kekurangan. Yang pertama ada overhead komunikasi tinggi karena banyaknya broadcast per iterasi. Yang kedua, kurang efisien untuk matriks kecil. Jadi sinkronisasi dan komunikasinya mendominasi.
Ketiga, sensitif pada distribusi data dan akuran blok, yaitu pembagian yang buruk akan menurunkan performa. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Bila mana ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.